من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, jamaah Masjid Darut Taqwa dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bekal untuk hidup kita, dunia dan akhirat kita, menjadi orang-orang yang ahli ilmu, di mana ahli ilmu inilah yang dimuliakan Allah, selaras dengan orang-orang yang beriman. Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat, memuliakan orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Seperti panjenengan yang ahli ilmu, insyaallah termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sudah selayaknya kula jenengan juga memuliakan para ulama, ya. Jadi dalam satu riwayat dari Syekh Imam An-Nawawi menyebutkan, ya, Rasulullah bersabda, man akramani, ya, man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa ma'wahu al-jannah. Ya, barang siapa yang memuliakan para ulama, ya, maka dia berarti memuliakan aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, berarti dia telah memuliakan Allah. Dan orang yang memuliakan Allah, maka tempat tinggalnya adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kula jenengan kalau kepengin ditempatkan oleh Allah di surga, muliakan Allah. Kalau memuliakan Allah berarti memuliakan Rasulullah. Kalau memuliakan Rasulullah berarti harus memuliakan para ulama. Ya, karena al ulama warasatul anbiya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi ulama ini pewaris para nabi. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan para ulama, ya. Kita muliakan para ulama, dan dengan para ulama inilah kita senantiasa mudah-mudahan masih diberkahi hidup kita oleh Allah, ya, diberikan pemimpin-pemimpin yang baik dan nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jangan sampai seperti ancaman Rasulullah, ya, dalam satu hadis riwayat At-Tailami mengatakan, ya, sayati ala ummati zamanun, suatu saat akan datang di tengah-tengah umatku di akhir zaman, yafiruna minal ulama wal fuqaha. Banyak orang yang lari dari ulama dan fuqaha yang ahli hukum, ya. Dikritik sedikit dianggap kontroversi, akhirnya misalnya seperti itu, ya. Yafiruna minal ulama, ya. Yang pertama, orang yang seperti itu, kata Rasulullah, fayabtaliyahumullah bisalasi baliyat, akan diuji oleh Allah, akan diancam oleh Allah, akan diberikan azab oleh Allah, ya. Yang pertama, yarfa'ul barakata min kasbihim, ya, dihilangkan keberkahan di dalam setiap usahanya, ya. Jadi ilmu kita, rizki kita, umur kita bisa jadi tidak barokah kalau kita melarikan diri bahkan memusuhi para ulama, ya.
Ini ngapunten yang bersabda Rasulullah, bukan saya. Oke. Yang kedua, ya. Wa yusallitullah sultanan zaliman. Akan dikuasai oleh tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, figur-figur yang zalim. Zalim itu wad'us syai'i fi ghairi mahallih. Zalim itu pengertiannya adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kalau sudah orang lari dari para ulama, akhirnya banyak orang yang bodoh, yang berfatwa, dengan fatwa yang tanpa ilmu itu, kemudian dhallu wa adhallu. Kemudian sesat dan menyesatkan. Ini yang kita khawatirkan. Tokoh agama yang membuat umatnya bingung, karena dasarnya tidak kuat, sehingga yang dijadikan sebagai fatwa hanya sebatas asumsi, bahkan kadang-kadang ada unsur orientasi dan tendensi, ya, dan sisi yang lain katanya Pak Ahya ini, ya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, ini yang paling mengerikan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, ya, keluar dari dunia ini, alias meninggal dunia tanpa membawa iman. Su'ul khotimah, ya, meninggal dalam keadaan buruk tanpa membawa iman. Ini jamaah sekalian yang kita khawatirkan. Maka kita harus menghormati para ulama. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama di dalam surah Fatir itu. Karena hanya ulama yang paling takut kepada Allah. Ya. Jadi kita ini yang orang-orang bodoh ini, orang-orang awam ini, ya, monggo kita hormati para ulama. Ya, termasuk lembaga majelis ulama. Bapak Ibu, ini ngapunten pemirsa, terpaksa saya sampaikan di sini. Kenapa? Karena banyak di beberapa media sosial muncul tagar-tagar yang mengatakan bubarkan Majelis Ulama Indonesia, bubarkan Majelis Ulama Indonesia. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara ada beberapa orang yang katakanlah oknum, ya, yang di apa kemarin itu salep 88 atau apa itu, ya. Nah itu tidak boleh seperti itu. Katakanlah seperti Darut Taqwa ini, Darut Taqwa ini. Katakanlah saya yang berbuat mungkar, saya berbuat maksiat, saya mencuri, saya terkena hukum, saya dipanggil polisi. Jangan Darut Taqwanya yang dibubarkan, ya. Karena saya ini hanya oknumnya orang Darut Taqwa. Harusnya seperti itu. Nah ini muncul tagar bubarkan MUI. Ini jangan. Maka dari itu jamaah sekalian, ya, mohon nanti kalau ada tagar tentang kami bersama Majelis Ulama Indonesia, tolong jenengan isi, ya. Karena itu nanti kalau lebih banyak yang setuju dibubarkan, maka MUI dibubarkan. Padahal MUI itu satu lembaga yang menampung seluruh aspirasi umat Islam. Dan di sana netral, nggak ada fanatik ke dalam ormas-ormas tertentu. Menampung semua aspirasi seluruh kaum muslimin di Indonesia. Dan itu lembaga yang terhormat, lembaga yang dihormati. Oke, jadi tolong ini ngapunten para pemirsa juga, barangkali ada yang kontroversi dengan saya. Saya hanya semata-mata ingin menghormati para ulama, orang-orang yang membuat kita ngerti agama. Ya, ada satu lembaga di sana banyak ulama yang insya Allah representatif dari segi keilmuannya. Tolong dihormati. Oke. Kalau kemudian adalah salah satu atau salah dua atau salah tiga, ya, yang menurut panjenengan itu kurang ini, monggo itu urusan panjenengan secara personal. Ya, saya juga tidak paham betul latar belakangnya apa dan sebagainya. Apalagi dihubungkan dengan radi-radi apa itu, ya. Radi-radi apa kal-kal itu, ya. Nah, seperti itu, ya. Atau teror ris-ris apa itu urusan mereka. Saya tidak mau tahu. Yang penting yuk kita hormati para ulama. Kita muliakan para ulama. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang pewaris para nabi. Siapa lagi yang meneruskan dakwahnya Rasulullah kalau bukan para ulama? Dan para ulama ini nggak ada apa-apanya kalau kemudian dihinakan seperti itu. Ya, apalagi sampai kalau kemudian majelisnya aja dibubarkan. Walaupun saya juga bukan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Ya, saya hanya menginginkan agar ulama ini mari kita hormati.
Man akramal ulama faqad akramahullah. Ya. Wa man ahanahum ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan ulama, dimuliakan Allah. Dan barang siapa yang menghinakan mereka, akan dihinakan Allah. Ya. Ingat musibah di mana-mana. Ya, jangan-jangan ini peringatan buat kita. Jangan sampai merupakan azab buat kita karena kita jauh dari para ulama yang kemudian membuatkan yarfa'ul barakata min kasbihim, mengakibatkan hilangnya keberkahan dalam usaha-usaha kita. Ya, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Sedikit sekedar mukaddimah saya, ngapunten kalau rada emosional karena saya bisa ngaji alif bakta ini ya karena ulama-ulama saya, karena kiai-kiai saya. Rasanya tidak pas kalau kemudian banyak orang yang mencibir, menyinyir ya istilahnya ya oleh para ulama ya. Gitu. Ini baik jamaah sekalian rahimakumullah. Satu ayat saja hari ini kita kaji tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 16 ya. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi am hasibtum, apakah cukup kalian mengira antutroku untuk dibiarkan, untuk ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja. Walamma ya'lam, sedangkan belum diketahui Allahu oleh Gusti Allah. Siapa alladzina jahadu minkum, orang-orang yang berjihad di antara kalian. Jadi kita ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menguji kita di antara kita siapa yang paling gigih di dalam berjuang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya berjihad ini ya tidak terus konotasinya terus bawa pedang, bawa parang, nggih, nggo bedil, ini tidak begitu. Ya. Jadi karena kita ini kadang-kadang Islamofobia. Krungu jihad itu rasanya kayak sesuatu yang mengerikan. Ya, penerapkan hukum syariah itu seakan-akan iki kok sing ono mesti pembunuhan, hukum kisos, rojam, ya dan sebagainya. Tidak begitu. Ya. Inilah yang membuat kadang-kadang umat Islam ini dibikin galau oleh agamanya sendiri. Ya, jemaah sekalian ya. Dan ini yang mengangkat diri kita semuanya, bukan orang lain. Jadi kita yang berhak berkewajiban untuk memuliakan Islam kita. Jangan sampai seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim, al-Islam mahjubun bil muslimin. Ya, jangan sampai Islam ini terhalangi, dihambat oleh orang Islam sendiri. Kenapa? Karena umat Islam tidak mau mengangkat syariatnya sendiri. Oke, itu. Padahal syariatnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tidak ada, Pak, syariat yang keras itu tidak ada. Karena Allah memberikan syariat itu sudah disesuaikan dengan fitrah manusia. Itu seperti itu. Ya. Wis, walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Dan benar-benar diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar orang itu tidak mau berteman ya, kecuali dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah dan berteman dengan orang-orang beriman. Ya, walijah itu di sini pengertiannya adalah teman dekat, orang yang kita jadikan sebagai sandaran hukum, orang yang bisa kita jadikan sebagai sharing dalam kebenaran. Ya. Apalagi dalam konteks ini adalah kalau dihubungkan dengan Allah, walijah itu adalah orang yang selalu bersandar kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, orang yang benar-benar akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang beriman adalah orang-orang yang benar-benar diketahui oleh Allah, diuji dengan jihadnya, dengan bertemannya, dekatnya dia dengan Allah, cintanya dia dengan Rasulullah, dan bertemannya dia dengan sesama orang beriman. Ya, bahkan di dalam surah Al-Ankabut ya Pak mungkin ya, di ayat 2 itu. Am hasibal ladzina, apa itu? Am hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu ayyutraku. Apakah cukup mengira manusia dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, mengatakan saya beriman sebelum diuji oleh Allah. Ya, jenengan kemarin kan menyaksikan ya Pak ya. Pimpinan kepala TNI itu Andika siapa itu? Ya, Andika Perkasa ya kan? Itu aja kan dites dulu.
Diuji dulu seperti itu. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku. Begitu juga Pak Kapolri. Kita ini bangga loh di RW 2 ini. Ya, punya pimpinan Polri. Ya. Jadi Pak Kapolri itu orang RW 2. Ya, luar biasa itu. Oke. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh telah diuji orang-orang sebelum kalian sehingga diketahui siapa yang benar-benar imannya kokoh atau siapa mereka yang ternyata imannya bohong, yaitu orang-orang munafik seperti itu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Untuk itu ayat ini menggambarkan kepada kita apakah selama ini kita sudah benar-benar sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Benar-benar istiqomah di jalan Allah. Okay. Yang kedua, apakah orang-orang musyrik tidak akan memerangi kepada kita? Atau ketika orang musyrik memerangi kita, apakah kita benar-benar berjuang gigih untuk memperjuangkannya, melawan mereka? Benarkah kita selama ini membela para ulama? Sudahkah kita selama ini mencontoh Rasulullah, berpegang kepada sunnah Rasulullah? Ya, atau sudahkah kita selama ini berteman dengan sesama kaum mukminin? Disitulah jamaah sekalian, insya Allah kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang berilmu. Dengan iman dan ilmu inilah insya Allah Allah mengangkat derajat kula panjenengan semuanya untuk meraih barokah bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini karena ada yang sedekah sudah datang. Sambil dibungkusi ya Mas Alfan ya. Alfan apa Alvin itu ya. Ya, silakan kita sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an wahdina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, seluruh jamaah kami, anggota keluarga kami. Ya Allah, berikan kami kemuliaan-Mu dengan kami istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Berikan kami rizki yang halal barakah, rizki yang bisa kami gunakan bekal untuk ibadah istiqomah, membina generasi yang sholih sholihah, yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Ya Allah, mudahkan kami ke tanah suci Makkah Madinah dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.